iPod Touch. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas soal iPod Touch. But sorry by the way, gue emang kayak rada nggak niat gitu ya gue bikin video di mobil karena abis dari perjalanan ini ya kan. Sekarang gue I'm on the way, gue masih di jalan dan gue lagi istirahat bentar, lagi renggangin kaki ya. Gue lagi di rest area. Karena setibanya gue di rumah, gue mau langsung rebahan, gue mau langsung tidur. Kerjaan gue hari ini cukup berat dan gue lelah. Ya udah gue bikin konten di sini aja dan no cut no edit, langsung upload aja. Sepertinya ini video. Dan sorry kalau lu dengar suara mesin masuk di mobil ini, bukannya peredam mobil ini ampas atau gimana. Ya ini masih standaran sih. Karena ini mobil diesel cuy. Ini gue kesal banget emang. Kalau nggak gue nyalain AC panas tapi dinyalain, suaranya berisik banget ini mobil. Udah kayak mesin truk. Dan di video ini gue bakal ngebahas iPod Touch. Nah, gue selama make iPod ini ada beberapa conclusion, ada beberapa kesimpulan yang pengen gue kasih tau ke lo. Kenapa gue buat video ini? Ada landasannya men, ada landasannya. Waktu gue buat video iPod Touch ini, gila gue sedih banget. Masih ada yang belum tahu barang ini di tahun 2021. Gitu kan. Lu bayangin ya, di tahun 2021 ada yang komen gini di YouTube gue, "Bang, gue aja gak tahu ternyata ada barang begituan." Oh my god. Ya, segitu absurdnya kah penonton gue? Sehingga device kecil begini tidak tahu, ora tahu pisan. Segitu absurd ya. Tahan emosi. Nah, jadi ini adalah sebuah iPod. Jadi iPod ini dia semacam device buat dengerin musik, ya kan, digital audio player awal ya. Tapi disempurnakan sama Apple dan ini adalah salah satu generasi iPod ya, salah satu series iPod yang cukup perfect. Dia udah dilengkapi dengan layar ya kan. Jadi ini basically Apple itu ngebuat iPod itu adalah buat dengerin musik aja. Tapi seiring berkembangnya zaman muncullah iPod Touch, yang dimana touching, yang dimana ya ini bisa di touching ya kan. Di sini ada layar sentuh. Nah karena si tadinya ini cuma musik player aja buat dengerin musik, karena si Apple ngasih layar. Nah ngasih layar dia nih kan, ngasih layar, otomatis dibuatlah operasi sistem di sebuah device ini yang tadi cuma player doang, nyolok ke iTunes, masukin lagu, abis itu denger musik ya kan. Sekarang lu bisa lakuin lebih banyak, do more ya kan, anjay. Lu bisa lakuin lebih banyak. Contoh, sekarang di iPod ini lo bisa nonton YouTube ya kan, lo bisa browser, lo bisa dengerin musik ya kan, seperti pendahulunya ini emang tugas utama dengerin musik. Dan lo bisa social media, lo bisa lihat gue bisa Instagram di sini, dan ya di sini lo bisa pakai buat foto, di sini lo bisa naruh file foto video, di sini lo bisa FaceTime, bisa ngeliat kalender, bisa download apps. Nah karena ini udah mempunyai operasi sistem, otomatis ini sudah 11-12 mirip-mirip ala-ala iPad dan iPhone. Nah sekarang pertanyaannya, sebenarnya ini iPod buat siapa sih? Ya kan? Sebenarnya ini iPod buat siapa? Oke, gue secara personal gue bakal bilang ini iPod adalah buat lo yang pengen iseng-iseng alias gabut, punya tambahan gadget aja. Seriously, hanya itu saja. Dan mungkin sebagian orang yang beli ini karena dia pecinta Apple kayak gue salah satunya, dan kayak iPod ini adalah salah satu barang yang cukup rare, cukup unik. Ya bagus lah buat dikoleksi dan dipakai ringan-ringan kayak dengerin musik, nonton video. Dan itu adalah segmen seperti gue secara pribadi. Gue di sini nggak bilang ini buat siapa, balik lagi ke kebutuhan lo. Tapi gue secara personal apa sih yang gue rasain selama gue beli iPod ini. Jadi pure video ini karena pengalaman pribadi gue make. Oke, kalau lu nggak setuju berarti ya bukan lu yang ngerasain jadi gue ya kan. Oke. Jadi hal pertama yang gue rasain dengan iPod ini, gue nonton YouTube di sini nyaman. Nih ada aplikasi YouTube, gue nonton YouTube di sini nyaman. Kenapa? Padahal baterai kecil, speakernya nggak gede-gede amat. Ini ringan bos. Ini ringan banget bos. Ini ringan, enteng banget, enteng parah. Jadi kalau gue nonton YouTube itu gue suka gue posisi bisa sambil tiduran, bisa sambil berdiri, bisa sambil jongkok ya kan, bisa sambil boker. Dan gue megang iPod ini nggak pegel karena terlalu ringan, parah sih. Ini terlalu ringan. Itu nyaman banget nonton YouTube di sini. Terus kedua, layarnya kecil ini bikin mata gue tuh adem ngelihat. Brightness-nya nggak cerah-cerah banget, tapi
Wow, jangan salah, di luar ruangan bening banget tetap cahayanya. Kenapa layar ini bisa enak? Karena lapisan lapisan anti gores lagi. Lapisan digitizernya, lapisan kaca yang ada di iPod ini tidak setebal iPhone. Otomatis refleks dari cahaya luar bisa lo pakai di luar ruangan nggak terlalu silau dan layarnya ini masih bisa lo lihat dengan jelas. Jadi kalau buat nonton video, wanjer ini iPod enak banget, sumpah. Udah dipegangnya ringan, nggak bikin tangan pegel, layarnya enak banget, enak pisan ya kan. Ya mantap lah. Terus apalagi hal yang enak yang gue alami di iPod ini. Hal yang enak yang gue alami di iPod ini adalah ketika iPhone gue cas, gue bisa mengalihkan sebagian fungsi iPhone tuh ada di iPod ini. Contoh, iPhone gue baterainya sekarat, sisa 5%, gue cas dong, ya kan? Ya, ini kan udah ada App Store dan lo bisa download apps di sini. Nah, berbagai macam aplikasi, entah itu yang ringan-ringan, contohnya kayak Instagram atau YouTube atau ya 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 ngerjain kecil-kecil lah, edit-edit kecil, lo bisa ngelakuin di sini, men. Iya bisa, tapi emang nggak seenteng di iPhone. Nah itu kayak dia kayak backup aja sih. Kayak misalnya ada urgent banget tiba-tiba HP lo tuh lowbat dan harus dicas. Nah ini butuh banget ini. Itu bagi gue ya, kepake banget. Terus dari segi sistem yang ada di iPod ini, lo bisa nonton video, lo bisa buka-buka file-file foto ya kan. Ini ada file foto video layaknya iPhone seperti pada umumnya. Jadi yang tadi dengerin musik, sekarang lo udah bisa nonton video jauh lebih leluasa. Dan lebih enaknya lagi konektivitas ngirim video dari iPad, iMac, iPhone cuman sekedar airdropan aja. Jadi ya easy to use lah ya. Jadi lo dengerin musik atau apapun itu jauh lebih enak. Sekarang gue ngomongin kejelekan yang ada di iPod ini. Kejelekan yang ada di iPod ini, pertama, ini miskin fitur ya, dari sisi hardware gue bilangnya. Mikrofon di iPod ini ya miskin, gak sebanyak iPhone. Mic-nya iPhone ada di atas, ada di bawah, sedangkan si iPod ada di belakang kamera. Ya miskin lah. Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah baterai yang ada di iPod ini miskin banget. Miskinnya parah sih. Jadi baterai yang ada di iPod ini tidak selanggeng yang ada di iPhone 6s. Ya, itu iPhone jadul. Ya, serius. Ini kalau dipakein SIM card, kalau seandainya iPod ini bisa pasang SIM card, ya sehari bisa 3 kali 4 kali ngecas ini iPod. Yakin gue, jamin gue, serius li, nggak bohong gue. Terus yang terakhir adalah kejelekannya ini, tapi nggak dirasain semua orang sih. Kalau seandainya terjadi rusak atau apa, servis iPod ini agak sedikit repot karena untuk nyari spare partnya cukup mahal dan cukup langka, cukup rare. Dan ya itu aja sih yang gue rasain selama gue beli iPod ini. Kalau lo tanya sebenarnya produk ini buat siapa, banyak yang bilang ini buat digital audio player, tapi balik lagi ke lo, ini Apple udah naro semuanya di sini, hampir semuanya yang ada di iPhone, hampir semua yang ada di iPad ditaruh di sini. Jadi balik lagi ke kebutuhan market sebenarnya ini buat siapa. Tapi menurut gue secara pribadi, gadget yang satu ini bagus, dan gadget yang satu ini cocok, dan gadget yang satu ini masih layak buat dibeli di tahun 2021. Tapi minimal menurut gue, saran gue adalah seri ke-6. Karena yang seri ke-5 ya udah mulai sedikit ampas sih kalau menurut gue secara pribadi. Oke lah, mungkin sampai di sini video gue mengenai pembahasan iPod Touch. Sorry ya videonya kayak gak proper gitu, tapi ya you know lah ya, buat lo penonton lama gue atau penonton yang sering nontonin channel gak jelas gue, channel video-video gak jelas gue di sini. Gue memang kalau bikin video kadang nggak suka, ya jarang terkonsep. Bukan nggak suka, hampir semuanya nggak ada konsep gitu video gue. Tapi ya itu adalah salah satu bukti ya komitmen gue lah. Ya yang penting upload ya kan. Dan gimana menurut lo mengenai iPod ini? Apakah ada yang kurang? Gue buat video ini seperti yang gue bilang tadi, landasannya adalah banyak penonton gue masih nggak tahu apa sih iPod. Ya ini gue jelaskan berdasarkan pengalaman gue pakai aja fungsinya. Buat lebih detail spesifikasi ya lu tinggal Google aja, tinggal googling aja. Gue yakin lu bakal lebih paham mengenai spesifikasi kalau baca dibandingkan gue celotosin satu-satu speknya. Tapi yang jelas, kalau lu mau beli iPod minimal seri ke-6. Minimal tuh, terjeleknya seri ke-6, jangan yang seri ke-5. Kalau mau dipakai dalam jangka setahun 2 tahun, menurut gue seri ke-6 itu udah paling banter banget buat dibeli. Seriously, kalau nggak lu bakal nyesel. Ya, tapi pertanyaan gue balik lagi, lu buat apa sih beli iPod? Tapi kalau ya kebutuhannya kayak yang udah gue jelasin lu butuh, ya nggak ada salah sih sama si Kima Silver yang satu ini. Ganteng sih ini barang.